Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Geometri Eliptik. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang sekali kita dengar di kehidupan sehari-hari, tetapi sebenarnya sangat penting dan punya banyak sekali manfaat, yaitu tentang geometri eliptik. Selama ini kita taunya tuh tentang geometri itu ya biasa-biasa saja, yang pakai rumus-rumus segitiga, garis lurus, sudut, dan sebagainya. Atau yang sering disebut juga tentang geometri Euclid. Tapi ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang matematika dan fisika, para ilmuwan menemukan bahwa tidak semua ruang itu datar dan tidak semua geometri itu bisa dijelaskan dengan cara yang biasa. Nah, dari sinilah muncul tentang geometri non-Euclid. Dan salah satunya itu adalah masalah geometri eliptik yang akan jadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Elo Gintari sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan ada juga dengarkan saya yaitu Rahmatika Aulia sebagai pemateri 2 dan Farid Sakapi sebagai pemateri 3. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari geometri eliptik. Nah, kita semua tahu bahwa geometri adalah ilmu tentang bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang yang sudah diajarkan sejak lama, khususnya melalui geometri Euclid. Namun, di abad ke-19, para ahli matematika menemukan bahwa postulat kelima Euclid tentang garis sejajar tidak selalu berlaku di semua jenis ruang. Nah, dari sinilah muncul beberapa geometri non-Euclid. Salah satunya adalah geometri eliptik. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tujuan-tujuan. Pertama, menjelaskan konsep dasar geometri eliptik, di mana kami ingin memperkenalkan dan menjelaskan apa itu geometri eliptik, dari mana asalnya, serta prinsip-prinsip dasarnya, supaya teman-teman bisa memahami perbedaannya dengan geometri biasa. Kedua, mengidentifikasi karakteristik geometri eliptik, di mana kami akan membahas ciri-ciri utama yang membuat geometri eliptik ini unik, seperti ketiadaan garis sejajar, jumlah sudut segitiga yang selalu lebih besar dari 180 derajat, dan bagaimana garis lurus di sini digambarkan sebagai lingkaran besar. Nah, ketiga, menganalisis perhitungan dalam geometri eliptik. Kami akan menunjukkan bagaimana cara menghitung jumlah sudut segitiga dan jumlah permukaan pada bola, sehingga teman-teman bisa membedakan cara berhitung di geometri eliptik dan geometri biasa. Keempat, menjelaskan penerapan geometri eliptik, di mana kami di sini akan memperlihatkan bahwa geometri ini bukan cuma teori, tetapi punya aplikasi nyata dalam bidang navigasi, astronomi, fisika, modern, sampai teknologi GPS. Nah, kelima, memberikan wawasan tentang keberagaman sistem geometri, di mana di sini kami akan membuka wawasan bahwa matematika modern tidak hanya ada satu jenis geometri, ada berbagai macam sistem geometri yang membantu kita memahami dan memodelkan dunia nyata dengan lebih baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2 yaitu Rahmatika Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Aulia Pratiwi. Di sini saya sebagai pemateri 2. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian geometri eliptik. Geometri eliptik adalah jenis geometri non-Euclid, artinya dia tidak mengikuti postulat kelima Euclid, yaitu postulat tentang garis sejajar. Dalam sistem ini tidak ada garis yang bisa sejajar. Misalnya, kalau kita ambil satu titik di luar suatu garis, maka tidak ada satu garis pun yang bisa ditarik dari titik itu tanpa memotong garis awal. Semua garis pasti akan saling berpotongan. Model paling umum dari geometri ini adalah permukaan bola. Di sini, garis tidak seperti garis biasa di kertas, tetapi digambarkan sebagai lingkaran besar atau great circle, seperti garis khatulistiwa atau garis bujur di bumi. Contohnya, kalau kita berada di titik Jakarta dan ingin menuju London, jalur percepat bukan garis lurus di peta, tapi busur lingkaran besar di bola dunia. Itulah jalur yang sesuai dengan geometri eliptik. Ini saya akan melanjutkan materi yang saya akan jelaskan, yaitu kita akan melanjutkan materi tentang karakteristik geometri eliptik.
Yang pertama, tidak adanya garis sejajar. Dalam geometri Euclid, kita bisa menarik satu dan hanya satu garis sejajar dari satu titik ke garis lain. Tapi di geometri eliptik, hal itu tidak mungkin terjadi. Semua garis akhirnya akan berpotongan, tidak peduli sejauh apapun titik itu dari garis awal. Contohnya, coba bayangkan dua garis bujur di globe, seperti garis bujur 0 derajat dan 30 derajat. Mereka terlihat sejajar di khatulistiwa, tapi akhirnya bertemu di kutub utara. Itu mencontohkan bahwa semua garis di geometri eliptik akan berpotongan. Di contoh kedua karakteristik geometri eliptik, yaitu jumlah sudut segitiga selalu lebih dari 180 derajat. Di bidang datar Euclid, jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Tapi di geometri eliptik, karena permukaan melengkung keluar positif, jumlah sudut dalam segitiga akan lebih dari 180 derajat. Semakin besar segitiga itu, semakin besar jumlah sudutnya. Yang ketiga, garis lurus adalah lingkaran besar. Di geometri eliptik, garis lurus seperti yang kita kenal tidak berlaku. Yang disebut garis lurus di sini adalah lingkaran besar, yaitu lingkaran yang pusatnya sama dengan pusat bola. Ini adalah jalur terpendek antara dua titik di permukaan bola. Contohnya, garis khatulistiwa dan semua garis bujur adalah contoh lingkaran besar karena mereka membelah bumi menjadi dua bagian yang sama. Karakteristik keempat, luas segitiga diukur berdasarkan kelebihan sudut dari 180 derajat. Di geometri eliptik, luas segitiga tidak dihitung seperti biasa. Luasnya proporsional terhadap jumlah sudut yang melebihi 180 derajat. Ini disebut kelebihan sudut atau spherical excess. Contohnya, jika sebuah segitiga di permukaan bola punya jumlah sudut 210 derajat, maka kelebihannya adalah 30 derajat. Luas segitiga itu berbanding lurus dengan 30 derajat tersebut. Karakteristik kelima, jarak terpendek antara dua titik adalah busur lingkaran besar. Dalam geometri Euclid, jarak terpendek adalah garis lurus. Di eliptik, karena permukaannya melengkung, maka jalur terpendek antara dua titik disebut busur lingkaran besar. Contohnya, jalur penerbangan dari New York ke Tokyo tidak lurus di peta, tapi melengkung ke utara. Karena itu adalah busur lingkaran besar yang lebih pendek. Karakteristik keenam, segitiga dengan tiga sudut siku-siku bisa menjadi tidak mungkin dalam geometri Euclid. Di dunia datar, geometri Euclid hanya bisa ada satu sudut siku-siku dalam segitiga. Tapi di geometri eliptik, tiga sudut siku-siku bisa terjadi karena permukaan bola memungkinkan jumlah sudut lebih dari 180 derajat. Contohnya, titik A di kutub utara, titik B dan C di khatulistiwa, masing-masing pada bujur 0 derajat dan 90 derajat. Segitiga ABC akan punya tiga sudut masing-masing 90 derajat dan jumlahnya 270 derajat. Selanjutnya, perbedaan geometri eliptik, Euclid, dan hiperbolik. Pada materi ini, kita akan melihat perbandingan antara tiga jenis geometri utama, yaitu Euclid datar, eliptik melengkung positif, dan hiperbolik melengkung negatif. Pada perbedaan pertama, yaitu postulat kelima, di mana pada Euclid berlaku, eliptik tidak berlaku, dan hiperbolik tidak berlaku. Di geometri Euclid, postulat kelima menyatakan bahwa melalui satu titik di luar garis hanya ada satu garis sejajar. Pada eliptik tidak ada garis sejajar, semua garis akhirnya akan berpotongan. Dan hiperbolik tak ada hingga garis sejajar yang bisa ditarik dari satu titik ke suatu garis. Yang kedua, paralelisasi. Paralelisasi menjelaskan jumlah garis sejajar yang mungkin dari satu titik ke garis. Pada Euclid hanya satu, di eliptik tidak ada satupun, pada hiperbolik tak terhingga. Yang ketiga, kelengkungan ruang. Ini menggambarkan bentuk dasar ruangnya. Pada Euclid, datar seperti kertas, pada eliptik melengkung keluar seperti bola, pada hiperbolik melengkung ke dalam seperti pelana kuda. Contohnya, kertas datar yaitu sama dengan ruang Euclid, bola ruang eliptik, pelana sepeda ruang hiperbolik. Yang keempat, jumlah sudut segitiga, di mana di Euclid 180 derajat, di eliptik lebih dari 180 derajat,
pada hiperbolik kurang dari 180 derajat. Di bidang datar, sudut segitiga selalu 180 derajat. Di eliptik atau bola bisa lebih dari 180 derajat, dan di hiperbolik selalu kurang dari 180 derajat. Jenis garis lurus. Pada Euclid garis lurus, pada eliptik lingkaran besar, pada hiperbolik kurva terbuka. Pada garis lurus Euclid yaitu yang artinya lurus biasa di bidang. Eliptik garis lurus sama dengan lingkaran besar. Pada hiperbolik garis lurus sama dengan kurva terbuka tidak pernah tertutup. Yang keenam, model representatif. Pada Euclid kertas datar, pada eliptik bola, pada hiperbolik permukaan pelana. Euclid cocok digambarkan di atas kertas datar, pada eliptik cocok digambarkan di bola atau globe, yang pada hiperbolik cocok digambarkan di permukaan pelana atau kerucut negatif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3 kita. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan materi yang berjudul penerapan geometri eliptik dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama itu navigasi jalur pendek antar dua titik di bumi dihitung dengan konsep lingkaran besar. Kartografi digunakan untuk mengatasi distorsi dalam pemetaan bumi ke permukaan datar. Yang ketiga itu fisika relativitas digunakan untuk menggambarkan ruang-ruang waktu yang melengkung akibat gravitasi. Nah, yang keempat itu GPS diperlukan untuk menghitung posisi secara akurat berdasarkan jarak busur permukaan bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Misalnya segitiga di permukaan bola dengan sudut 80 derajat, 70 derajat, dan 75 derajat. Totalnya itu 225 derajat. Ini menunjukkan kelebihannya itu 45 dibandingkan geometri Euclid. Jadi di geometri eliptik sudut bisa jauh lebih besar. Kesimpulannya, geometri eliptik memperluas pemahaman geometri klasik dengan pendekatan terhadap ruang melengkung. Sistem ini tidak hanya penting dalam teori matematika, tetapi juga berperan besar dalam aplikasi teknologi dan sains modern seperti navigasi, pemetaan, fisika relativitas, dan sistem GPS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.